Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasa Arvina dengan NIM 2301471 akan membahas aspek komunitas penyakit infeksi dan pandemi. Jadi di sini ringkasannya yaitu pengendalian infeksi ini penting di komunitas karena ada penyakit tertentu yang dapat menyebar dengan mudah gitu ya di komunitas. Jika kita tidak melakukan pengendalian, maka itu akan menyebar gitu ya dengan mudah. Lalu untuk melindungi kesehatan kita sendiri gitu ya, dan orang-orang di sekitar kita gitu. Lalu pemahaman tentang penyakit menular, cara penyebarannya, dan cara mengendalikannya merupakan hal yang mendasar. Nah, penyakit menular gitu. Penyakit menular adalah penyakit yang bisa menular. Jadi dari saya ke kamu, terus manusia rentan terhadap berbagai macam penyakit yang dapat tertular dari orang lain, misalnya campak, serangga, misalnya nyamuk, hewan, zoonosis, misalnya tuh kelelawar, kuda, sapi, lalu lingkungan, misalnya air yang terkontaminasi, lalu limbah yang paling sering kita temui, apalagi jika rumahnya dekat dengan PT, maka biasanya suka ada limbah tuh ya. Nah, penyakit menular di komunitas nih mengapa dapat menyebar dengan mudah? Karena sekelompok orang gitu yang melakukan kontak dekat untuk jangka waktu lama dan setiap hari. Misalnya ruang kelas itu tuh bakalan bakalan jadi ya pembawa tanpa gejala. Jadi intinya kenapa penting untuk dibahas, karena emang komunitas ini kan bukan cuman seorang gitu ya, maksudnya hubungan antara satu dengan yang lainnya, dan jika tidak diobati atau dicegah, maka mereka akan menyebar dengan mudah. Contohnya masalah kebersihan itu ketika batuk gitu ya, terus olahraga kontak, pembersihan dan pemeliharaan kayak toileting, terus jadi lokasi. Kenapa lokasi? Karena penyakit yang ditularkan oleh nyamuk tuh ya biasanya ya tempat-tempat yang emang banyak nyamuk, seperti contohnya yang banyak genangan air. Nah, cara penularannya tuh bagaimana? Jadi cara penularannya yaitu dengan kontak, biasanya itu kontak langsung gitu ya, darah, zat tubuh yang menular, terus droplet. Droplet tuh kayak percikan gitu, kayak air ludah, nafas atau atau sekret. Nah, terus untuk penularan melalui udara kayak menghirup kayak jadi ada ya contohnya kayak zat yang kayak bentuknya aerosol gitu, terus dihirup itu kan bahaya ya. Terus penularan melalui makanan, jadi konsumsi makanan yang terkontaminasi gitu. Terus penularan melalui air, konsumsi air yang terkontaminasi. Selanjutnya melalui vektor. Kalau melalui vektor tuh kayak contohnya gigitan nyamuk gitu. Nah, ini yang penularan melalui udara atau tetesan gitu. Untuk partikel besar atau tetesan itu tuh dapat membawa virus atau bakteri melalui udara yang kemudian dapat menempel pada selaput lendir, kayak misalnya contohnya mata, hidung atau mulut. Nah, orang yang rentan ini tuh biasanya tuh kayak batuk, bersin gitu. Lalu kalau partikel kecil itu biasanya aerosol yang dimana ada di udara, mungkin juga bisa disimpan pada selaput lendir atau langsung terhirup. Nah, kalau kontak transmisi itu seperti kontak langsung gitu ya, ketika darah atau zat tubuh dari seseorang atau hewan bersentuhan langsung dengan orang lain sedemikian rupa sehingga dapat masuk ke dalam tubuh, seperti itu. Misalnya tertusuk jarum suntik. Nah, terus
penyakit yang ditularkan dari ibu ke janin gitu ya. Misalnya ibunya penderita HIV, lalu melahirkan dengan cara pervaginam. Nah, ya kemungkinan besar anak tersebut akan positif HIV juga gitu. Terus transmisi kontak atau tidak langsungnya itu ketika jadi kumannya dari inang yang terinfeksi atau sumber lain yang ditularkan secara pasif ke orang lain gitu ya. Misalnya benda mati. Nah, untuk pengendalian penyakit menular ini memerlukan pendekatan berbagai sisi gitu ya, dengan mempertimbangkan cara penularannya, perkembangan penyakit dan resistensi kuman, perilaku pengetahuan dan kepercayaan masyarakatnya seperti apa, lingkungannya gitu, tempat kita kerja, belajar atau bermain, terus mengubah keadaan dan keadaan darurat, persyaratan individu dan persyaratan kelompok. Nah, di sini ada infection control gitu, ada training, terus ada save us, ada cleaning, disinfection, imunisasi. Nah, gimana sih menerapkan pengendalian infeksi gitu? Yang pertama sudah pasti mempromosikan pengendalian infeksi sebagai praktik yang standar gitu, memiliki proses dan protokol, jadi si pengendalian infeksi sebagai praktik standar ini pasti komunitas tuh udah mengetahui gitu ya resikonya bagaimana, terus cara penularan penyakit seperti apa gitu. Nah, untuk protokol penanganan penyakit menular, jika seorang staf atau siswa atau orang tua memberitahu tentang penyakit menular, ya yang pasti harus dijaga ya kerahasiaannya gitu. Namun informasikan kepada orang yang tepat di lokasi gitu, misalnya admin sekolah, manajer tempat kerja atau manajer ke tempat kerja. Lalu tindakannya seperti apa gitu. Ya tanya sifat penyakitnya, tentukan gitu sifat penyakitnya apa, konfirmasikan diagnosis, terus jika sudah dikonfirmasi oleh dokter, cari informasi yang relevan gitu. Nah, ketika diinformasikan, sekolah atau tempat kerja itu tuh dapat memberikan informasi kepada staf atau komunitas untuk mengetahui gejala dan tindakan yang disarankan, seperti itu. Nah, ini yang tadi ya. Nah, ini untuk pencegahan penyebaran infeksi pasti ya cuci tangan gitu, sebelum dan sesudah. Jadi lebih baik emang sering-seringlah bercuci tangan gitu ya, agar kita dan orang lain juga aman. Lalu ada vaksinasi. Nah, ini merupakan penandaan vaksinasi ya, yang dimana ada penyakit hepatitis A, hepatitis B, ensefalitis Jepang, TBC, demam, influenza. Terus untuk kondisi menular gitu yang diresepkan biasanya, jadi yang menular tuh cacar air, difteri, terus enterovirus 71, gastroenteritis, campak Jerman atau biasanya disebut rubella, terus hepatitis A, influenza tipe B, terus tadi campak ya, lalu polio, tipus dan paratifoid, TBC, dan batuk rejan atau pertusis. Nah, kalau misalnya di Australia itu ditentukannya protokol untuk kondisi menular, jadi gak boleh bersekolah gitu anak yang mengidap penyakit, jadi sampai mereka sehat. Terus anak-anak yang gak divaksin mungkin perlu dijauhi sama anak-anak di sana, karena selama wabah campak mereka beresiko menulari atau tertular gitu. Pokoknya kalau di Australia mungkin lebih sedikit kejam ya daripada di Indonesia terkait penanganannya ini. Lalu
penyakit yang berhubungan dengan kehamilan. Itu tuh biasanya perempuan ya gitu, penyakit menular yang berdampak pada kehamilan itu harus disorot dan tindakan pencegahannya diperhatikan. Nah, tanggung jawab kita nih apa sih gitu? Kita harus tahu ya, imunisasi kita nih sudah imunisasi apa aja gitu. Terus kalau misalnya lagi sedang tidak sehat, ya di rumah saja. Lalu promosikan dan ikuti kewaspadaan standar untuk pengendalian infeksi. Nah, kan kita ya yang tahu diri kita, jadi maksudnya ketika memang sudah dirasa kita mempunyai penyakit yang menular, ada baiknya ya kita harus sadar diri juga untuk tidak menularkannya ke orang lain. Dan itu jelas merugikan ya. Gitu. Sudah segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.